lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari adalah satu hal yang penting, karena bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Nah, sikap yang harus kita ambil yang pertama adalah menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, ikut menjaga dan memelihara keharmonisan di atas segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan pendirian yang kita anut kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan dengan musyawarah, sehingga perbedaan yang ada bisa terjembatani dengan baik. Sikap yang berikutnya adalah mengutamakan sikap toleran dan tenggang rasa, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas segala perbedaan yang ada. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Nah, sekarang mari kita belajar volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contoh, gelas yang pertama adalah air dari botol minum Udin. Kemudian gelas yang kedua adalah air dari botol minum Siti. Yang ketiga adalah air dari botol minum Edo. Yang keempat adalah air dari botol minum Dayu. Dan yang kelima adalah air dari botol minum Benny. Botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Nah, coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Nah, misalkan saja benda yang akan diukur volumenya adalah batu. Cara mengukur volumenya adalah sebagai berikut. 1. Gelas ukur diisi air dan dicatat berapa volume awalnya. 2. Batu yang volumenya tidak beraturan dan akan diukur volumenya ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. 3. Air di gelas ukur akan terdesak oleh benda yang dimasukkan tadi. 4. Air yang terdesak akan meningkat volumenya. 5. Volume akhir air di gelas ukur akan meningkat.
Dan peningkatan ini sama dengan volume batu tidak beraturan tadi. 6. Sehingga dengan mengetahui perubahan volume air di gelas ukur, kita akan mengetahui volume batu tak beraturan tadi. Contoh, air di dalam gelas ukur awalnya adalah 50 ml. Setelah dimasukkan batu menjadi 60 ml. Maka volume batu adalah 60 ml dikurangi 50 ml. Hasilnya adalah 10 ml. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Manakah yang kita lingkari? Iya, galon. Mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. 3, 2, 1. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. 3, 2, 4, 5, dan 1. Teks yang berbentuk bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama. Nah, di sini di teknologi transportasi ini ada 2 paragraf. Yang paragraf pertama itu ada dari transportasi ini sampai ke titik akhir. Hemat tenaga itu paragraf pertama. Lalu paragraf keduanya yang mana ya? Paragraf kedua itu dari alat transportasi ini sampai akhir, titik akhir, dan kereta api. Nah, sekarang Ibu mau bahas ya. Ibu, kalimat utama itu apa ya? Gagasan pokok itu apa? Nah, kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama letaknya bisa di awal ataupun di akhir kalimat. Jadi, dalam satu paragraf ini bisa di awal, letak kalimat utama itu bisa di awal ataupun bisa di akhir paragraf gitu ya. Lalu gagasan pokoknya apa Bu? Gagasan pokok merupakan inti atau isi pembahasan dari paragraf tersebut gitu. Nah, gagasan pokok adanya di kalimat utama ya. Jadi kamu harus cari tahu dulu mana kalimat utamanya gitu dalam paragraf. Nah, sekarang kita bahas di paragraf 1, yaitu dari transportasi sampai sini. Itu kalimat utamanya yang mana ya? Ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat di sini. Kalimat utamanya transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berarti ada di kalimat utama ini. Kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Kalau kalimat utamanya transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Oh, berarti gagasan pokoknya transportasi bagi manusia atau transportasi yang penting bagi kehidupan manusia gitu. Lalu di paragraf kedua, dari sini alat transportasi sampai ini. Kalimat utamanya ada di mana ya? Ada di awal kalimat apa di akhir kalimat? Ternyata di paragraf 2 juga kalimat utamanya ada di awal kalimat, awal paragraf. Yang ini, alat transportasi dibedakan menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Nah, itu kalimat utama di paragraf 2. Lalu gagasan utamanya apa ya? Gagasan pokoknya apa? Nah, gagasan pokok ada di kalimat utama. Kamu cari di sini. Gagasan pokoknya cari di sini. Gagasan pokoknya bisa alat transportasi manusia, Bu. Ya, boleh. Atau bisa juga macam-macam alat transportasi karena di sini membahas tentang transportasi darat, laut, dan udara. Begitu ya. Itu tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.